kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil proposal bisnis yang telah saya buat. Maka tanpa berlama-lama, langsung saja pada sesi pemaparan. Nah, sebelum pada sesi pemaparan, izinkan saya membagikan tangkapan layar, dan ini tangkapan layar sudah saya sediakan. Nah, untuk mempermudah teman-teman dalam memahami proposal bisnis saya telah mempersingkat dengan PowerPoint. Nah, langsung saja, di mana proposal bisnis saya ini berjudul Her Majesty. Her Majesty ini bergerak di bidang perhiasan. Kemudian kita akan langsung ke slide berikutnya, yaitu table of content, ya. Nah, untuk judul besar yang pertama, yakni adalah pendahuluan, yaitu A. Latar belakang usaha. Sama seperti yang tertera di layar, di mana bisnis ini itu saya dirikan sebagai manifestasi dari impian saya sejak lama. Di mana hal ini itu berawal dari kegemaran saya pribadi terhadap perhiasan. Nah, melalui bisnis ini, saya ingin menghadirkan koleksi perhiasan yang berkualitas dan unik untuk memenuhi kebutuhan estetika wanita, serta memberikan pengalaman berharga bagi setiap pelanggan. Nah, dengan demikian, bisnis ini tidak hanya sekedar usaha, melainkan juga sebuah perjalanan untuk mewujudkan passion dan menciptakan keindahan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Judul besar yang kedua adalah profil dan gambaran umum. A, ini profil, di mana seperti yang saya bilang tadi, nama bisnis saya adalah Her Majesty. Nah, Her Majesty itu sendiri memiliki dua makna. Makna yang pertama yaitu Her Majesty ini merujuk pada si pemakai perhiasan. Dan makna yang kedua, Her Majesty ini merujuk pada perhiasan yang kami luncurkan itu sendiri. Kemudian bidang usaha adalah berlian dan perhiasan, sama seperti tadi. Kemudian jenis produk yang dijual adalah kalung, gelang, cincin, anting, dan liontin. Kemudian ini ada logo bisnis. Nah, logo bisnis ini akan tertera pada box perhiasan yang pelanggan kami beli, gitu. Dan terlampir juga pada sosial media dan segala macamnya. Kita lanjut ke B, yaitu ada produk usaha. Yang pertama itu adalah jenis produk, sama seperti tadi. Kemudian mengikuti tanda panahnya ini adalah nama daripada produk yang kami tawarkan. Melaunching perhiasan itu berdasarkan koleksi. Kemudian ini adalah contoh daripada produk yang di-launching. Next slide. Bagian C, yaitu analisis usaha. Kemudian ini adalah contoh daripada produk yang dikustomisasi. Next, masih bagian analisis usaha. Yang kedua itu ada target pasar. Dan kita langsung ke slide berikutnya. Ketiga itu adalah analisis SWOT sebagai kelayakan usaha. Karena ini cukup panjang, jadi rekan-rekan dapat melihat pada layar yang tertera. Tak berlama-lama, kita langsung ke slide berikutnya. Berikutnya ini adalah D, strategi marketing. Slide. Di sini ada E, mitigasi risiko. Nah, mitigasi risiko bisnis ini adalah yang pertama itu diversifikasi produk. Nah, di mana mitigasinya ini adalah seperti menawarkan berbagai jenis perhiasan untuk mengurangi ketergantungan pada satu lini produk. Nah, dengan cara ini, jika salah satu produk itu mengalami penurunan permintaan, produk lain itu masih dapat mendukung pendapatan. Gitu.
Kemudian selanjutnya adalah pengelolaan rantai pasukan. Maksudnya adalah kami memilih pemasok yang memiliki reputasi baik dan stabilitas finansial. Diversifikasi sumber bahan baku ini dapat mengurangi risiko gangguan pasokan. Kemudian mitigasi selanjutnya adalah pemantauan berkala. Nah, maksudnya adalah kami melakukan evaluasi rutin terhadap operasi usaha dan strategi yang diterapkan. Nah, dengan memantau kinerja dan kondisi pasar, itu dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan gitu apabila terjadi kekurangan. Kemudian ada pelatihan karyawan, di mana maksudnya adalah memberikan pelatihan kepada karyawan mengenai prosedur operasional dan keselamatan agar karyawan siap menghadapi situasi darurat dan dapat berkontribusi pada kelancaran operasional usaha. Ke next slide. Di sini ada F, perizinan usaha. Terkait perizinan usaha ini seperti yang terlampir ya, teman-teman dapat membaca sesuai dengan slide yang terlampir. Baik, saya langsung ke slide berikutnya. Nah, judul besar yang 3 itu adalah analisis keuangan. Investasi yang diperlukan yaitu adalah modal awal. Modal awal ini apa saja sih? Yaitu untuk pembelian bahan baku untuk produksi perhiasan. Kemudian ada peralatan produksi yaitu mesin dan alat untuk memproduksi perhiasan. Kemudian ada biaya tetap. Biaya tetap ini maksudnya adalah sewa tempat dan gaji karyawan yang bekerja di toko dan produksi. Kemudian ada biaya utilitas yaitu seperti biaya listrik, air, dan internet. Kemudian ada D, biaya variabel, maksudnya adalah biaya untuk bahan baku tambahan seperti pembelian emas atau berlian tambahan berdasarkan permintaan customisasi tadi. Lalu ada biaya pemasaran variabel seperti promosi musiman atau diskon khusus, seperti kolaborasi dengan public figure tadi tentu memiliki biaya tambahan gitu. Kemudian yang kedua itu ada HPP. Teman-teman bisa melihat, dan ini hanya contoh ya. Baik, kita langsung ke slide berikutnya. Ini ada break even point. Yang ketiga, teman-teman bisa melihat. Kemudian yang keempat ini rencana laporan laba rugi. Teman-teman juga bisa melihat seperti ini contohnya untuk bisnis perhiasan. Kemudian kita kesimpulan yang terakhir. Nah, kita sudah sampai di penghujung presentasi pemaparan video saya. Nah, sekian video presentasi saya. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.